Pidato Presiden Jokowi di depan relawan akhir pekan lalu meninggalkan banyak pertanyaan. Sebenarnya salah satu poin utama pidato Presiden adalah soal pentingnya pemimpin yang melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah dilakukan. Namun tentu saja yang akhirnya diingat oleh masyarakat adalah ketika Presiden Jokowi menyatakan ciri-ciri fisik pemimpin yang ideal. Menurut Presiden, pemimpin yang memikirkan rakyat itu adalah yang banyak kerutan di wajah dan berambut putih. Publik lantas jadi bertanya-tanya, siapakah yang dimaksud oleh Presiden? Banyak kerutan dan berambut putih. Apakah mungkin Bapak yang ini? Ataukah mungkin Bapak yang ini? Atau jangan-jangan sebenarnya Bapak yang ini? Tadinya sih saya pikir harusnya Bapak yang ini, satu ini. Tapi dia post foto di Instagram, rambutnya malah hitam saya lihat-lihat. Menarik emang kita lihat nih, siapa nih kerutan wajah dan juga rambutnya putih. Nama saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Halo pemirsa BTV, nama saya Pangeran Syahan. Selamat datang di Kasih Paham. Semoga malam Anda menyenangkan pada hari ini. Kita akan membahas mengenai topik yang penting, mengenai arah Indonesia. Apakah kita mengedepankan keberlanjutan atau perubahan? Dan telah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, Bang Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Apa kabar Bang Fahri? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama-sama dengan kami di Kasih Paham di BTV. Siap. Tadi saya pikir-pikir Bang Fahri, kerutan di wajah, rambut putih. Ini Bang Fahri jangan-jangan yang dimaksud Presiden. Ya harusnya. Saya udah GR juga dari kemarin. Ini Bang Fahri termasuk yang memikirkan rakyat nggak? Ya kira-kira sama lah. Kira-kira sama ya? Ya kita sendiri rakyat, masa nggak mikir diri sendiri? Lagi jadi rakyat sekarang? Iya dong. Nanti 2024 rencananya lebih dari rakyat Bang? Kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti ya. Bang, kemarin nih akhir pekan, waktu relawan-relawannya Pak Jokowi ini bertemu mengadakan acara besar, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, buat apa sih Presiden Jokowi ini masih menggalang relawan? Gimana menurut Bang Fahri? Ya memang itu ada satu kekeliruan ya oleh penasehatnya Pak Jokowi, karena sebenarnya kita masih dalam minggu-minggu mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi selama 1 tahun pada presidensi G20 yang luar biasa ya, dan pertemuan Bali itu menjadi viral secara global, menarik perhatian tidak saja pemerintahan di luar negeri, tetapi juga netizen dalam dan luar negeri sangat kagum dengan apa yang kita tampilkan di Bali itu. Nah, kita lagi dalam fase membanggakan Pak Jokowi sebagai tokoh dunia yang luar biasa. Tiba-tiba muncul peristiwa yang manajemennya terlalu kasar gitu. Sehingga kemudian yang tertangkap di sana adalah semacam kegalauan para relawan yang mungkin bingung mau berlabuh kemana, lalu kemudian menyeret Presiden masih dalam perspektif konflik. Padahal Presiden ini sebentar lagi sudah akan naik sebagai negarawan, bahkan pemimpin dunia yang sangat diperhitungkan. Harusnya kita jaga di situ gitu, tapi ini ditarik lagi ke bawah, dan khususnya ketika viral video yang memberitahu Presiden seolah-olah kita harus tempur di bawah. Oh, itu kemarin bocor, kita lumayan kaget juga itu. Iya, nah itu yang menjatuhkan sebenarnya wibawa atau nama baik Presiden yang sudah kita jaga dalam presidensi G20. Nah harusnya sebenarnya kita itu membahas
prestasi Pak Presiden itu, karena itu yang harus kita pungut setahun ini. Meskipun Palu sudah diserahkan kepada India untuk presidensi G20 tahun depan, tapi apa yang sudah dibangun oleh Presiden di G20 itu banyak yang bisa dipungut itu. Mau dipungut ke negara lain, mau dipungut ke lembaga-lembaga multilateral lain, mau dipungut kepada investor dan sebagainya, itu sudah tinggal kita pungut. Nah, jangan dirusak oleh kejadian-kejadian kemarin itu. Bang, tapi kalau kita lihat nih, salah satu poin yang menarik sebenarnya dari pidatonya Pak Jokowi kemarin adalah pemimpin berikutnya itu harus meneruskan pembangunan. Ini pembangunan yang berkelanjutan, karena memang nggak mungkin diselesaikan pembangunan ini dalam tempo waktu 2 kali periode masa jabatan. Nanti Bang Fahri termasuk yang setuju bahwa ini harus dilanjutkan pembangunan. Ya. Pertama-tama, setiap orang yang memimpin itu pasti ada baiknya yang harus diteruskan. Ada juga masalahnya yang harus kita evaluasi. Itulah perbedaan antara tradisi demokrasi dan tradisi otoriter. Dalam tradisi demokrasi, kita selalu harus punya harapan baru. Karena pemimpin itu pasti akan diperbaharui selama 5 tahun begitu. Satu periode itu di legislatif dan juga itu di eksekutif gitu. Kalau di dalam tradisi otoriter, kita nggak tahu pemimpin itu mau berubah kapan, dan kita nggak ada harapan akan adanya sesuatu yang baru gitu. Hanya mengharapkan sesuatu yang baru dari orang yang sama, yang kadang-kadang itu sulit gitu loh. Nah, dalam demokrasi, sesuatu yang baru itu kadang-kadang datangnya dari orang baru, dan wajar kalau presiden dalam fase datangnya orang baru itu dia punya harapan kepada orang baru. Tolong ini diteruskan, tolong ini dilaksanakan. Itu biasa saja, dan itu memang tradisi rutin kita dalam masyarakat demokrasi. Jadi tidak ada yang salah di situ gitu loh. Tapi berharap bahwa itu satu-satunya pandangan dan satu-satunya alternatif itu mustahil. Gitu. Bang, kalau kita melihat tradisi Indonesia setelah reformasi, apakah setiap kali ada pergantian pemimpin, pergantian presiden, pemerintahan, apakah itu pembangunan berlanjut atau enggak, Bang Fahri? Sebenarnya banyak hal yang harus kita masukkan atau letakkan di atas meja kalau untuk membahas kesulitan kita melihat betapa demokrasi kadang-kadang menciptakan discontinuity yang terlalu banyak. Sehingga kadang-kadang misalnya infrastruktur sudah dibangun setengahnya, masa berikutnya mangkrak. Dan seterusnya yang merupakan biaya bagi perekonomian kita. Ini pas kapan, pas mangkrak nih Bang Fahri? Semua begitu, ada yang begitu ya. Pak SBY ada infrastruktur yang dia bangun tidak diteruskan, dan khawatir juga apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi yang mungkin riset dan studinya sudah bagus tidak diteruskan. Ini kan uang hilang jadinya. Triliunan itu, bahkan ratusan triliun itu. Nah, kita akhirnya kan nyalahkan sistemnya. Apakah pergantian kepemimpinan dengan pola seperti ini bisa menciptakan sesuatu yang juga kontinu kalau sudah baik? Menurut saya letaknya itu adalah pada perdebatan gitu. Karena misalnya Pak Jokowi, dia ingin melihat seorang calon presiden yang komit mengatakan di dalam perdebatannya bahwa saya akan meneruskan semua proyek yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena itulah kemudian kalau Pak Jokowi harus memberikan endorsement, maka dia bisa memberikan endorsement kepada orang yang tepat gitu loh. Dan itulah caranya supaya ada kontinuitas. Tetapi menurut saya ya, Bang Fahri, kalau misalnya ada calon pemimpin yang tidak berniat melanjutkan, jadi nggak akan di-endorse sama Presiden. Ya Pak Presiden bisa, kabinet ini atau pemerintahan ini bisa menyatakan bahayanya kalau proyek-proyek itu tidak diteruskan. Ya diantaranya adalah kerugian keuangan ya. Misalnya kalau ada proyek yang belum tuntas diteken oleh Presiden pada periode ini dan masih memerlukan tanda tangan Presiden periode setelahnya begitu. Tentu dia harus mengatakan bahwa kalau proyek A, proyek B, proyek C itu tidak diteruskan, itu kerugian bagi bangsa kita. Sehingga kalau ada seorang calon presiden yang mengatakan saya nggak akan teruskan itu proyek, pasti dia akan ada kerugian, dan itu sebenarnya jelek. Kalau saya ya seorang presiden yang selanjutnya itu harus punya komitmen moral meneruskan investasi besar yang sudah dilakukan. Kalau investasi itu sudah lebih dari 50%. Dan itu menurut saya adalah kewajiban moral bagi penerusnya, terutama apabila kita punya kontrak dengan pihak asing dan sebagainya ya harus dikerjakan, harus diteruskan begitu. Bang, by the way, kan kita ngikutin Bang Fahri ini udah lama nih Bang ya. Ya. Kok kita melihat nih perbedaan
treatment Bang Fahri ke Presiden Jokowi ini nih di periode pertama sama periode kedua beda nih Bang. Periode pertama galak banget Bang pas di DPR Bang. Pas sudah nggak di DPR kok kayaknya malah sering ngepuk-pukin Presiden. Bang. Saya periode pertama bertugas sebagai anggota Dewan dan pimpinan Dewan. Saya harus menjurubicarai oposisi. Jadi sikap saya itu lebih banyak sebenarnya berhadapan dengan eksekutif. Karena itulah tugasnya. Nah sekarang kita ini jadi rakyat biasa. Tidak selayaknya kalau saya hanya nyorotin Pak Jokowi atau eksekutif. Saya juga harus nyorotin legislatif, saya juga harus nyorotin judikatif. Kita sebagai pembayar pajak ngasih uang ketiga-tiganya. Kasih ke eksekutif, kasih ke legislatif, kasih ke judikatif. Maka kita harus kritik semuanya begitu. Bukan berarti saya melunak kepada eksekutif, karena memang posisinya sekarang rakyat. Tapi kalau saya kembali ke Dewan, lihat aja nanti saya pasti galak kepada eksekutif. Bakal kembali ke Dewan nggak? Kan rambutnya udah setengah putih. Nah itu pertanyaan saya berikutnya nih Bang. Ini kemarin Presiden bilang yang rambutnya putih nih ya. Semua orang yang, ini keadaan langka di mana orang biasa rambut putih itu pengen dihitamin. Sekarang semua orang mau putih. Sebenarnya siapa sih Bang yang dirujuk oleh Presiden ini orangnya? Saya nggak tahu ya, Pak Jokowi kan suka memakai metafor-metafor seperti itu ya. Mungkin itu sebagiannya adalah bercanda gitu ya. Tapi kok diambil serius oleh banyak orang. Kalau saya itu, saya ngambilnya agak tidak serius itu. Makanya kan di Twitter saya posting rambut saya bilang yang sudah memenuhi kriteria, saya bilang gitu kan. Karena saya nganggapnya itu tidak serius gitu loh. Artinya Presiden itu mungkin mengatakan bahwa orang itu kalau mikir itu mungkin rambutnya cepat putih. Itu kan sebenarnya hari-hari memang di masyarakat kita dikatakan itu orang kalau banyak mikir rambutnya putih kan dia bilang itu. Entah itu mikir negara atau mikir hutang kita nggak tahu sebenarnya. Tapi yang jelas itu kan metafor yang dipakai oleh beliau. Nah sayang itu yang saya bilang. Kenapa itunya yang diambil? Bukan yang lain Bang. Bukan yang lainnya. Nah ditambah lagi dengan kawan kita itu yang bilang oh, kita perang di bawah. Itu salah lagi gitu. Padahal harusnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu mungkin adalah saya udah kerja nih ya, bahkan terakhir saya udah mimpin G20. Lu lihat deh hasilnya kan bagus, dunia kan bagus gitu. Boya ini tolong diteruskan. Mungkin itu bahasa seriusnya begitu kan. Tapi kemudian dia mengambil metafor-metafor yang menciptakan salah paham. Ya, itu dia. Nah, makanya kita kasih paham nih Bang ada acara ini ya. Ini semakin menarik ini mengenai bagaimana arah Indonesia ke depannya, bagaimana kriteria pemimpinnya. Dan bagi pemirsa sekalian juga mau mengikuti kuis, silakan bisa ke akun-akun sosial media dari BTV. Nanti ada kuis yang bisa Anda ikuti di sana. Kami akan segera kembali tetap bersama dengan Kasih Paham.